السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang azab kubur. Sekali lagi, azab kubur hal yang gaib. Hal yang gaib tidak boleh keluar dari memahami, meyakini hal yang gaib tidak boleh keluar dari dalil. Jadi jangan dalil kemudian dibawa kemana-mana oleh akal kita, logika kita, nurani kita. Seperti contoh azab kubur, ini gaib. Maka ketika Nabi bersabda bahwa azab kubur itu menyebabkan si fulan ini teriak kesakitan, didengar oleh siapapun yang ada di situ kecuali dua. Siapa dan siapa? Mari. Manusia dan jin. Berarti seluruh malaikat, hewan mendengarkannya. Jangan ucapan Nabi yang gaib ini lalu kita logikakan. Ya. Termasuk tidak perlu kita bertanya kalau mayat mati dimakan ikan misalnya, atau hancur berkeping-keping, hilang entah kemana, di mana azab kuburnya. Tidak perlu kita membahas ke situ, kan ini gaib. Sebagaimana ucapan Nabi, inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat, seluruh kematian pasti ada sekaratnya. Bagaimana sekarat itu? Sebuah kesakitan, sakit yang luar biasa menjelang dicabutnya atau ketika dicabutnya nyawa. Tidak perlu kita menanyakan bagaimana seseorang yang mati secara tiba-tiba, naik pesawat, meledak, badannya hancur, apa ada sakaratul mautnya? Tentu kecil bagi Allah untuk membuat sakaratul maut bagi orang yang badannya hancur berkeping-keping. Di mata kita seolah tidak ada sakaratul maut, ya, atau ditembak di pas jantungnya langsung mati. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bisa. Di mata kita seolah tidak ada sakaratul mautnya, padahal dia merasakan sakaratul maut berjam-jam misalnya. Mudah bagi Allah. Ya, kita tinggalkan azab kubur, kita masuk ke 20. Wal imanu bihaudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beriman meyakini adanya haud. Apa haud? Telaga, danau milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak beliau akan ada di situ. Beliau pernah ditanya, ya Rasul, kelak di padang mahsyar kemana kami bisa menjumpai engkau? Kata Nabi, di mizan. Kalau tidak di sirat, kalau tidak di haud. Berarti Nabi ketiga tempat itu untuk apa? Untuk kita semua umatnya, untuk menyelamatkan umat beliau, kita semua. Padahal tugas beliau sudah selesai belum? Tentu sudah.
Tugas beliau dan kita semua kan, kewajiban kita semua kepada Allah kan cuma di dunia. Di akhirat tidak ada kewajiban, yang ada balasan. Kalau di akhirat masih ada kewajiban, enak kita tunaikan karena kita sadar semua di sana. Nggak ada setan, nggak ada iblis yang berfungsi. Ya, sudah tidak ada kewajiban, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tinggal nunggu pengadilan. Tapi Nabi kita Muhammad Rasulullah alaihi salatu wassalam masih mau-maunya ya, ke haud, ke mizan, ke sirat demi kita umatnya. Padahal kalau beliau mau langsung melewati sirat masuk surga, insya Allah bisa ya. Tapi demi umat beliau, demi kita semua, beliau mengatakan tadi, carilah aku di sirat, kalau tidak di mizan, kalau tidak di haud. Setiap kali beliau menyaksikan umat beliau timbangan amal kebaikannya ringan, maka terus beliau memohon, beliau berdoa, beratkanlah amal timbangan kebaikannya. Ketika beliau berada di sirat menyaksikan umat beliau melewati, beliau selalu memohon, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, jangan sampai terjatuh. Dan beliau mengenali siapa umat beliau, siapa tidak. Sebagaimana beliau mengenali kambing hitam di antara kambing-kambing, ribuan kambingnya yang putih. Kan tahu, kan cuma sedikit. Artinya beliau tahu betul, oh ini umatku, oh ini bukan, oh ini umatku, oh ini bukan. Dari mana beliau tahu? Dari bekas wudu. Ya, qurril muhajjalin min asaril wudu. Bersinar, berseri-seri bekas wudu. Taulah maksud dari umat beliau di sini adalah ummatul istijabah, bukan ummatul dakwah. Karena umat beliau dibagi dua. Umat beliau dibagi dua. Artinya yang sezaman dengan beliau, kemudian sampai sekarang, kemudian sampai akhir zaman, itu kan semua umat beliau. Nggak bisa, oh saya umatnya Nabi Musa, oh saya umatnya Nabi Ibrahim, oh saya umatnya Nabi Isa. Tidak. Orang nggak sezaman dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, otomatis umat beliau. Maka batal pengakuan Yahudi dan Nasrani. Oh kami Nabi Musa, oh kami Nabi Isa. Nggak bisa. Karena kan sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Ini umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini dibagi dua. Apa tadi? Ummatul dakwah dan ummatul istijabah. Apa ummatul dakwah? Tadi seluruh manusia yang sezaman dengan beliau sampai hari ini, sampai akhir zaman. Siapa? Ya banyak sekali. Yang Eropa, yang Jepang, yang Amerika, ya siapapun. Ya Buddha, Hindu, Konghucu. Ini ummatul dakwah. Artinya harus mengikuti dakwah Nabi SAW. Yang kedua, ummatul istijabah. Siapa ummatul istijabah? Yang mengijabah dakwah beliau, yang mengikuti dakwah beliau, intinya yang masuk Islam. Nah, yang dimaksud beliau mengenali siapa umat beliau, umat yang mana? Tentu yang istijabah, yang muslim. Maka walaupun sezaman dengan beliau, walaupun hidup hari ini, tetapi dia Buddha atau Hindu atau Konghucu, Yahudi, Nasrani, tentu bukan umat beliau yang dimaksud di riwayat tadi.
termasuk di haud. Apa yang beliau lakukan di haud? Menunggu siapa? Menunggu kedatangan umat beliau. Ada riwayat bukan cuman beliau yang punya haud, tapi seluruh para nabi, para rasul punya haud kecuali Nabi Saleh. Tapi sayang riwayat ini dhaif. Bahkan beliau mengatakan maudhu'. Dijelaskan oleh beliau letak kepalsuan atau kedhaifan riwayat tadi. Jadi yang sahih insyaallah taala bahwa hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki haud. Dan beliau menunggu di situ. Maka setiap kali beliau mendapati, menjumpai, melihat umat beliau, beliau ajak, beliau persilahkan untuk minum air haud tersebut. Dan siapa yang sudah minum air haud tersebut, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Kalau nggak haus nanti di surga nggak minum dong. Gimana nih? Masa nggak haus? Berarti nggak minum dong. Emang antum minum pasti haus? Ya? Antum minum kopi, apa nunggu haus dulu baru minum kopi? Ya, tidak. Ada minuman yang kita tenggak, padahal kita nggak haus, karena saking nikmatnya minuman tersebut. Gitu. Ya, orang-orang minum kopi sekarang minum khamr, anggur segala macam, itu kan nggak karena haus, glok kan nggak begitu. Ya, karena nikmatnya. Dan kelak kan khamr halal, boleh minum khamr. Begitu juga makannya bukan menunggu lapar dulu, karena tidak ada lapar, tidak ada haus di sana, tapi makan begitu lezatnya. Ya tentu ini gaib, maka kita hanya bisa beriman dan meyakini bahwa kenikmatan di sana itu luar biasa. Tidak ada satu kenikmatan yang tidak ada celahnya, tidak ada efek buruknya, kira-kira begitu. Ya. Mana di dunia sebuah kenikmatan yang nggak ada akibat buruknya? Mana coba? Makan enak, lahap, habis itu kekenyangan, begah, ayo kan, nyender, susah bergerak. Nah, itu ada efek buruknya, ya kan? Makanya lezat nikmat. Apakah surga seperti itu? Tidak ada. Akibat buruk dari sebuah kenikmatan itu tidak ada. Ya, minum enak banyak, ya? minum. Akhirnya kembung perutnya, misalnya, ya kan? Itu ada di dunia, di sana tidak ada. Akibat buruk dari sebuah kenikmatan apapun itu, mabuk, minuman memabukkan, khamr, lezat, nikmat, tapi akibat buruknya tidak ada. Kalau di dunia luar biasa, akibat buruk dari minuman khamr sangat banyak sekali dan sangat besar sekali. Ya. Nah, ada satu pelajaran besar dari riwayat tentang haud ini, yaitu ketika beliau melihat, menurut beliau, sangkaan beliau itu sahabat-sahabat beliau, kan ingatan beliau dan ingatan kita semua dipulihkan nanti. Ketika sekarang kita lupa pernah memukul si fulan, ini sudah belasan tahun yang lalu, nanti kita akan ingat. Ketika kita sekarang lupa punya utang sama si fulan, nanti akan ingat. Seluruh ingatan kita betul-betul diingatkan. Nah, Nabi SAW ingat sahabat-sahabat beliau. Mungkin dulu pernah sholat
salat di belakang beliau, makan bareng beliau, jihad bersama beliau. Lalu beliau mengajak mereka untuk minum air haud beliau. Ashabi, ashabi, wahai para sahabatku, wahai para sahabatku, minumlah air telagaku ini. Tiba-tiba Allah katakan, mereka bukan sahabatmu ya Muhammad. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Wah, ini pelajaran besar. Ini pelajaran besar. Bahwa yang namanya sahabat pasti mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan iman, bukan murtad. Kalau murtad sepeninggal Nabi berarti bukan sahabat. Bukan sahabat. Seperti tadi bukan sahabat. Walaupun pernah sholat di belakang beliau, pernah makan barang beliau, pernah jihad bersama beliau, tapi setelah beliau wafat mereka murtad. Adakah? Ada, walaupun tidak banyak. Walaupun tidak banyak. Salah satunya temannya Abu Hurairah. Temannya Abu Hurairah. Nah, jadi diriwayatkan waktu itu Abu Hurairah bersama beberapa sahabat, nggak banyak, mungkin cuman belasan begitu ya, termasuk temannya itu, di hadapan Nabi. Di hadapan Nabi berbicara, di antara kalian yang duduk di sini akan ada yang akan masuk neraka Jahannam dengan dir'ah, dengan gigi geraham sebesar gunung Uhud. Orang kan dibesarkan nanti di Jahannam, di surga. Sudah Nabi wafat. Abu Hurairah ingat kan cuman belasan. Dan kita tahu daya ingat Abu Hurairah luar biasa berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matilah si A dalam keadaan baik, matilah si B dalam keadaan baik, matilah si C dalam keadaan baik, terus sampai tinggal dua orang, Abu Hurairah dan temannya itu ya. Mulai gelisah Abu Hurairah, jangan-jangan saya, karena para sahabat tidak ada yang merasa aman. Nggak kayak kita kan merasa aman nih. Saya sudah sholat 5 waktu berjamaah selama puluhan tahun. Saya jauh dari syirik dan bid'ah. Saya jauh dari berbagai macam maksiat. Merasa aman. Seolah-olah kita mendapatkan wahyu dari langit sana bahwa kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah, nggak mungkin murtad, pasti masuk surga. Itulah kita. Merasa aman. Para sahabat, bahkan para nabi, para rasul tidak merasa aman. Contoh Abu Hurairah tidak merasa aman. Walaupun luar biasa kedekatan beliau dengan Rasulullah SAW, tapi Abu Hurairah tidak merasa aman. Maka ucapan Nabi menakutkan, menggetarkan Abu Hurairah. Jangan-jangan saya. Walillahilham, terjadi perang Yamamah. Terjadi perang antara kaum muslimin dengan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Si nabi palsu mengaku nabi. Luar biasa perang ini. Itu si fulan temannya Abu Hurairah ada di pasukan Musailamah dan akhirnya meninggal dalam peperangan itu. Abu Hurairah merasa lega. Abu Hurairah tidak menyebutkan nama dari temannya itu. Ini ada satu contoh. Mungkin ada beberapa contoh lainnya lagi, bahwa ada manusia-manusia yang pernah sholat di belakang Nabi, makan bareng Nabi, jihad bersama Nabi, tapi mati dalam keadaan kafir. Apakah itu sahabat? Bukan. Nah, syarat disebut sahabat 3, bukan 2. Apa yang pertama? Bertemu Nabi. Kalau belum pernah bertemu Nabi, bukan sahabat. Walaupun satu zaman.
seperti Uwais kan, sezaman ya, tapi belum pernah bertemu dengan Nabi SAW. Seperti Raja Najasyi kan sezaman juga, berkirim surat antara beliau dengan Nabi SAW, tapi belum pernah bertemu dengan Nabi SAW, maka belum bisa dan tidak bisa dikatakan sahabat. Bertemu Nabi syarat mutlak. Walaupun bertemu Nabi selama sehari, bahkan 1 saat, 1 jam. Bertemu dengan Nabi 1 jam misalnya, habis itu pulang ke kampungnya, nggak lama Nabi wafat. Cuman 1 jam atau 2 jam bertemu dengan Nabi SAW, sahabat. Ya, syarat pertama. Syarat kedua, ketika dia bertemu dengan ketika dia bertemu dengan Nabi SAW, dia dalam keadaan muslim, Islam, beriman. Kalau ketika bertemu dengan Nabi kok belum beriman, Nabi wafat baru beriman, saya tidak bisa menyebutkan contohnya. Nah, kalau ada seperti itu, ini pun bukan sahabat. Karena sekali lagi syarat sahabat, dia bertemu dengan Nabi, dan ketika bertemu itu dia dalam keadaan muslim. Satu lagi, yang ketiga, apa? Mati dalam keadaan beriman muslim. Kalau mati dalam keadaan kafir, bukan sahabat. Di sini kesalahan orang-orang Rafidhah, tidak semua sahabat baik. Buktinya, dibawakan dalil itu. Sahabatku, 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 ya Muhammad, mereka bukan sahabatmu. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Rafidhah menyimpulkan, berarti ada sahabat yang tidak baik. Kesimpulan yang salah, itu bukan sahabat. Kalau sahabat pasti baik. Masuk dalam keumuman surat At-Taubah itu, ayat 100 itu, radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannat. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, Allah jamin mereka semua masuk surga. Maka kita tidak ragu sedikit pun, Abu Hurairah pasti masuk surga, Anas bin Malik pasti masuk surga, Aisyah pasti masuk surga, dan seterusnya, karena yang memastikan Allah sendiri. Bagaimana ada seorang profesor, doktor mengatakan itu hak prerogatif Allah, kita nggak boleh memastikan Rasulullah pasti masuk surga. Innalillah. Jangankan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, kita wajib pasti beliau-beliau masuk surga. Rasul yang bicara berarti Allah yang bicara. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah tegaskan bahwa Muhammad tidak mungkin berbicara berdasarkan keinginan sendiri. Semua yang keluar dari mulutnya adalah wahyu dariku. Jaminan dari Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pelajaran lain yang membongkar kebohongan sebagian tokoh-tokoh sesat yang mengatakan bahwa Rasulullah melihat keadaan umatnya dari dalam kuburnya. Jadi kita ini ngapain? Si A ngapain? Si B ngapain? Umatnya dalam keadaan apa? Rasulullah menyaksikan, tahu dari dalam kuburnya, bahkan ikut mengatur. Ini keyakinan yang luar biasa, syirik. Terbantahkan dengan riwayat ini. Kalau beliau tahu keadaan umat beliau dari dalam kubur beliau, tentu tidak akan terjadi peristiwa itu. Sahabatku, sahabatku, beliau tidak tahu tentang perang Yamamah, tentang perang Yarmuk, tentang perang Qadisiyah, tentang perang-perang di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sepeninggal beliau. Beliau tidak tahu, kecuali ketika beliau dikasih tahu oleh Allah bahwa anakku ini, yang dimaksud Hasan, cucu beliau, akan menjadi pendamai dua kelompok kaum muslimin yang berselisih. Ya, beliau tahu. Kenapa? Dikasih tahu oleh Allah bahwa kelak kaum muslimin akan pecah. Pecah ini bukan pecah manhaj, bukan pecah akidah, tapi perselisihan pendapat.
Yang satu beristihad begini, yang satu beristihad begini, dan ada yang apa istilah kita memancing di air keruh. Terjadilah perang, yaitu pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Nabi nggak bersabda seperti itu. Nabi cuma mengatakan dua kelompok yang saling berperang itu, dua-duanya Muslim, akan didamaikan oleh anakku ini, Hasan bin Ali. Terjadilah sepeninggal Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin membaiat Hasan. Hanya beberapa bulan Hasan menjadi khalifah. Beliau serahkan kekhalifahan itu kepada Muawiyah. Beliau tahu diri, padahal beliau cucu Nabi SAW. Tapi beliau tahu diri, ada yang lebih mumpuni, ada yang lebih senior, ada yang lebih berilmu dalam masalah ini, yaitu Muawiyah. Beliau serahkan kepada Muawiyah. Jadi tidak mentang-mentang cucu Nabi, cucu betul-betul cucu, bukan cucu kesekian. Itu pun nggak tahu, entah berantak, cucu betul-betul cucu. Beliau putranya Fatimah putri Nabi SAW, betul-betul cucu. Menyerahkan kekhalifahan kepada seorang manusia yang jelas bukan termasuk keluarga Nabi SAW, boro-boro cucu Nabi. Karena apa? Karena Hasan merasa Muawiyah lebih berhak, lebih mumpuni, lebih senior. Kan Muawiyah mengatur pemerintahan itu dari semenjak zaman Abu Bakar, selalu dipakai dan luar biasa. Dan akhirnya bagaimana antum tahu bagaimana kekuasaan Islam berkembang sampai ke Eropa, sampai ke Andalus, dimulai dari Muawiyah. Setelah kekhalifahan itu diserahkan oleh Hasan kepada Muawiyah, nggak ada lagi Syiatu Ali, Syiatu Muawiyah, nggak ada istilah itu. Oh si Anu kelompok mana? Oh dia mah kelompok Ali. Kalau si Anu, oh si Anu kelompok Muawiyah. Ada obrolan seperti itu sebelum Hasan menyerahkan baiat itu kepada Muawiyah. Setelah baiat itu diserahkan kepada Muawiyah, nggak ada lagi obrolan seperti itu. Udah selesai. Nggak terus terus diistilahkan, terus dikotak-kotakkan. Tidak seperti hari ini, semuanya udah nyatu di pemerintahan, masih ada cebong, masih ada apa itu, kayaknya senang banget gitu pecah, Coba kalau udahlah bangsa Indonesia kan selesai. Ngapain mesti berpartai-partai seperti itu? Pokoknya satu, bangsa Indonesia, selesai. Siapa pemimpin kita? Si fulan. Ngapain mesti terkotak-kotak, partai ini, partai itu, partai ini, partai itu. Masing-masing fanatik. Dan terjadi perpecahan. Setiap 5 tahun sekali pecah, berantem. Bentar lagi nih, 2 tahun lagi berantem lagi. Mending orang lain dengan ini, suami dengan istri, kakak dengan adik, anggota grup udah mulai pada bubar, pada keluar gara-gara itu. Apa untungnya seperti itu? Kita sibukkan dengan ilmu, kita sibukkan dengan dakwah, kita sibukkan dengan ibadah. Udah, siapa yang akan memimpin negeri ini? Allah sudah punya catatan, dan tidak mungkin catatan Allah itu batal. Dan pasti baik pemimpin negeri kita ini, dijamin pasti baik. Kalau kita para rakyat baik. Dan pasti pemimpin kita ini pasti buruk. Pasti, nggak mungkin enggak. Kalau mayoritas kita buruk, ngapain pusing-pusing? Kalau pengen kita punya pemimpin presiden baik, sudah, nggak usah ada pemilu, pilkada, demokrasi segala macam. Udah kita semua berusaha baik, insya Allah itu di mana-mana, mau negeri muslim, mau negeri kafir. Antum lihat negeri-negeri kafir yang
pemimpinnya jujur, amanah, tidak tidak pernah korupsi misalnya. Lihat rakyatnya kayak apa. Dimulai dari rakyatnya. Yang korup, yang ini, yang begitu, lihat rakyatnya kayak apa. Dimulai oleh rakyatnya dulu. Bagaimana hari ini kita berharap pemimpin yang adil, yang amanah, yang jujur, sementara kita seperti ini. Mayoritas kita seperti ini. Walikulli nabiyyin haud. Ini yang kata beliau dhaif tadi ya. Dan setiap nabi itu memiliki haud illa salihun, kecuali Nabi Saleh. Fa inna haudahu dur'u naqatihi, karena haud beliau hanya senakoh ya, dir'u, air susu yang keluar dari unta ya. Antum masih ingat salah satu ujian untuk umat Nabi Saleh adalah unta. Ada unta, jangan disakiti. Dan para nabi, para rasul terserah Allah ujiannya apa. Kalau kita kan disuruh menyembelih unta untuk dikurbankan, ini justru tidak boleh. Tapi ada manusia yang asqoha, yang paling buruk, yang paling durhaka di antara umat Nabi Saleh, menyembelih itu, membunuh unta itu, dan Allah murka dan Allah azab. Itulah para nabi, para rasul sebelum Nabi Musa. Berdakwah puluhan tahun, ditolak oleh umatnya, dicaci maki oleh umatnya, diazab. Berdakwah selama puluhan tahun, ratusan tahun, ditolak, dicaci maki, dihujat oleh umatnya, diazab. Trennya kan begitu. Dari mulai Nabi Nuh 950 tahun beliau berdakwah siang malam. Sedikit sekali dari umatnya yang mengikuti dakwah beliau. Akhirnya habis, dihabisi dengan air banjir yang luar biasa. Mungkin belum pernah ada dan tidak akan pernah ada banjir seperti itu. Tidak ada yang terlihat kecuali air. Ya, dohirnya seperti lautan semua. Dan semuanya mati. Seluruh manusia mati kecuali yang masuk ke kapal Nabi Nuh. Jadi seluruh manusia yang hidup hari ini sampai akhir zaman, bermula dari 80 orang itu, 81 dengan beliau yang masuk ke kapal itu, semuanya kan mati semua. Begitu juga Nabi Hud, ketika puluhan tahun, ratusan tahun mendakwai umatnya, yaitu kaum Ma'ad, ditolak, dicaci maki, dihujat, lalu diazab. Begitu juga Nabi Saleh, kaum Samud, selama puluhan ratusan tahun berdakwah, ditolak, dicaci maki, dihujat, diazab. Sampai Nabi Musa. Sampai Nabi Musa tidak seperti itu, tapi jihad. Sebelum itu kan tidak ada jihad. Belum pernah dengar Nabi Ibrahim memimpin pasukan berjihad, kita nggak ada. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh memimpin umatnya berjihad, kita nggak ada. Tidak ada jihad. Kecuali setelah zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau mengajak umatnya untuk berjihad kita. Dengan jihad ini Allah memberikan kemuliaan, Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan kebahagiaan kepada kaum muslimin, wabil khusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu para sahabat menjadi kaya raya, antum tahu para sahabat menjadi berkuasa. Apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat di dunia ini?
Dua superpower dunia tumbang di tangan para sahabat. Kaya raya luar biasa para sahabat. Ambil contoh seorang prajurit, ya, bukan panglima perang, seorang prajurit biasa, Zubair bin Awwam. Ya, antum bisa lihat di kitab, ya, yang sederhana aja, Riyadhus Shalihin. Ketika dalam bab amanah, ya, Imam Nawawi membawakan hadis itu, bagaimana Zubair bin Awwam, seorang prajurit biasa, mempunyai tanah, mempunyai rumah di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Syam. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Ya, jihad. Jihad. Maka Nabi mengatakan kelak kaum muslimin akan binasa, akan rendah, akan miskin, akan terjajah, disebabkan karena 4 hal. Salah satunya wa taraktumul jihad. Ketika kalian sudah tidak mau berjihad lagi, sudah nggak ada jihad lagi. Dan betul, diawali dari wa akhadtum idza tabayatum bil ainah. Ada 4 hal kan? 4 ini bukan pembatas. 4 ini sekedar contoh saja. Yang pertama apa? Idza tabayatum bil ainah, ketika kalian sudah mulai berjual beli dengan cara inah. Antum tahu jual beli dengan cara inah maksudnya jual beli yang haram. Ini contohnya banyak sekali, ini sekedar contoh saja. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian asik memegang ekor-ekor sapi. Maksudnya lalai ibadah, lalai akhirat gara-gara ternak. Sapi di sini cuma contoh, ya bisa ayam, bisa lele, bisa pokoknya peternakan. Terbengkelai dan seterusnya. Waraditum bizar'i, bangga dengan pertanian, intinya dunia lah. Nah, terakhir wa taraktumul jihad, kalian sudah tidak berjihad lagi. Maka luar biasa kaum muslimin menguasai negeri-negeri kafir itu ketika masih ada jihad. Ketika sudah tidak ada jihad lagi, gantian. Bukan kaum muslimin mendatangi negeri-negeri kafir. Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai zaman Imam Bukhari, Imam Muslim, itu kan mendatangi negeri-negeri kafir. Nah, 300 tahun terakhir ini, 400 tahun terakhir ini, kaum muslimin tidak mendatangi negeri-negeri kafir. Kaum muslimin asik di negeri mereka sendiri-sendiri. Akhirnya didatangi oleh orang-orang kafir. Iya kan? Belanda, Portugis ke Indonesia, Inggris ke Malaysia, ya, Perancis ke Aljazair. Didatangi negeri-negeri kafir. Persis sabda Nabi SAW. Karena sudah nggak ada jihad lagi. Rata-rata negeri muslim dijajah kaum kafirin. Kenapa? Karena kaum muslimin tidak mengumandangkan jihad. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan jangankan jihad, yang jauh lebih ringan dari itu apa? Ngirim surat ke pemimpin-pemimpin kafir untuk diajak masuk Islam. Nggak ada lagi dilakukan oleh pemimpin-pemimpin muslim sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, diteruskan oleh Abu Bakar, Umar. Ini yang lebih ringan, mengirim surat sudah tidak ada lagi. Padahal ini sunnah besar. Seandainya Raja Saudi misalnya berkirim surat ke siapa, misalnya Perdana Menteri Jepang, ngajak supaya masuk Islam, kita belum pernah dengar, ya. Presiden Indonesia berkirim surat ke Presiden atau Perdana Menteri Singapura supaya masuk Islam, aslim taslam. Sebagaimana ini sunnah Nabi SAW. Gak ada pemimpin yang berani seperti itu. Atau Erdogan berkirim surat ke Presiden Biden misalnya untuk masuk Islam, nggak dengar. Kita nggak dengar. Padahal itu sunnah besar. Nah, tentu kita merindukan pemimpin seperti itu, karena bukan kita itu harus pemimpin. Jihad bukan kita yang mengawali, harus pemimpin. Tidak sah
Ketika kita sepakat 1 juta orang, 2 juta orang sepakat kita jihad, yuk cari pemimpin, nggak boleh. Tunjuk pemimpin jihad, nggak boleh. Harus presiden, harus raja muslim, ya minimal perdana menteri untuk mengumandangkan jihad. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silahkan.